Kegiatan 5 tahap 1 yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan atasan terkait sosialisasi yang akan dilakukan. Kegiatan yang kelima itu mengadakan sosialisasi, Pak. Jadi maksud sosialisasi ini saya kirimkan nanti kita mengadakan sosialisasi kepada BPP, Pak, kepada pengurus sama koordinator yang bersangkutan. Iya, kalau apa itu sosialisasi itu kapan direncanakan? Insya Allah, Pak, hari Senin, Pak. Senin depan. Iya, Senin depan, Pak. Kalau ada masukan saran nanti atau yang bisa bantu sosialisasikan dan bersama peraturan nanti, Pak. Iya, Pak. Kalau bisa, Pak, kita sama-sama masuk ke dalam sini itu, Pak, sama yang operator. Kegiatan 5 tahap 2 yaitu membuat materi sosialisasi. Saya membuat materi sosialisasi dengan menggunakan PowerPoint. Kegiatan 5 tahap 3 yaitu menyusun jadwal sosialisasi. Saya menyusun jadwal sosialisasi yaitu dengan menentukan hari, tanggal, jam, serta pembagian materi yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya melaporkan jadwal sosialisasi yang sudah saya buat kepada kantor ataupun kabit prasarana dan sarana. Hari Senin kan, Pak, sesuai yang pada kita bicarakan, Pak, tanggal 29 ini itu dimulainya jam 10, Pak, sampai jam 11 Juni. Jadi jam 10 sampai jam 12 kita mulai Zoom-nya, tunggu sampai 15 menit. Kemudian penjelasannya 20 menit, sesi tanya jawabnya 15 menit, kemudian dia sampai jam 11, Pak. Dan materinya sudah saya kirim, Pak, tidak ada yang mau Kegiatan 5 tahap 4 yaitu membuat undangan di grup
penyuluh terkait sosialisasi yang akan dilakukan. Boleh merokok kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu penyuluh, perwakilan dari BPP Kecamatan. Seperti yang sudah kami apakan kemarin, kami undang untuk mengikuti sosialisasi via Zoom tentang alur pengadaan bantuan alat mesin pertanian. Karena tadi di kantor dinas pertanian sedang bermasalah jaringannya, jadi kami minta maaf dan lanjutan sore ini seperti pemberitahuan lanjutannya. Baiklah, adapun acara sosialisasi ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua penjelasan tentang alur pengadaan bantuan alat mesin pertanian dari kami, staf dari bidang prasarana dan sarana dinas pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian ada sesi tanya jawab dan kemudian penutup. Izin screen ya Pak, Ibu. Adapun alur pengadaan bantuan alat mesin di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu yang pertama, kelompok tani harus mengajukan proposal permintaan pengadaan bantuan alat mesin pertanian ke Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian yang kedua, Dinas Pertanian melakukan survei calon penerima dan calon lokasi. Yang ketiga, pihak Dinas Pertanian melakukan verifikasi dan koordinasi dengan lingkup pertanian provinsi. Kemudian yang keempat, Dinas Pertanian menyampaikan surat penetapan CPCL kepada Kementerian Pertanian. Dan yang kelima, hasil CPCL yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten selanjutnya ditetapkan sebagai CPCL bantuan alsintan oleh pejabat tempat komitmen. Yang keenam, bantuan alsintan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian sampai titik Dinas Pertanian Kabupaten. Kemudian yang ketujuh, alsintan didistribusikan kepada kelompok tani dalam keadaan baik, baru dan lengkap serta dia dilakukan uji coba. Adapun kriteria calon penerima yang pertama, kelompok tani yang mengajukan merupakan kelompok tani yang sudah terdaftar di data simultan. Kemudian yang kedua, kelompok tani yang mendukung pembangunan pertanian dapat menerima 1 unit lebih. Kemudian yang ketiga, kelompok tani mendukung pembangunan menerima bantuan bersedia mengikuti kewajiban yang diberikan. Kemudian yang keempat, kelompok tani yang mendukung pembangunan pertanian menerima bantuan bersedia memanfaatkan dan mengelola mesin alsintan. Berikut contoh kelompok tani yang mendukung pertanian. Di mana kelompok tani yang mendukung pembangunan pertanian itu adalah kelompok tani tersebut memiliki aktivitas yang memajukan pertanian seperti ini, yaitu di mana kelompok tani kerjasama dalam pembuatan kompos. Dan kelompok tani yang bisa mengajukan pengadaan bantuan itu yaitu kelompok tani yang sudah ada melakukan kerjasama untuk pembangunan pertanian. Kemudian yang kedua adalah foto peninjauan lokasi ke lapangan oleh pihak Dinas Pertanian, di mana pihak Dinas Pertanian bekerja sama dengan penyuluh di lapangan melihat kriteria lokasi. Apakah lokasi tersebut sesuai dengan alat yang dibutuhkan? Alat dibutuhkan sesuai dengan kriteria lokasi yang dibutuhkan. Adapun macam-macam alat pertanian yang bisa diajukan yaitu ekskavator, mini tiller, rice transplanter, hand sprayer, dan traktor roda 4. Jadi sebenarnya Ibu-Ibu, Pak, sebenarnya alur pengadaan ini
sudah ada, tetapi masih dalam bentuk draft Kementerian Pertanian. Dan masalah yang kami hadapi di Dinas Pertanian yaitu masih banyaknya kelompok tani yang datang untuk bertanya bagaimana langkah-langkah bagaimana supaya kelompok tani itu bisa mendapatkan alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Dan sebagian lagi ada yang mengajukan pertanian, sudah ada yang 1 tahun, 2 tahun, tetapi belum mendapatkan alat mesin pertanian seperti yang diajukan. Nah, di sini kemungkinan kriteria lokasi tidak sesuai dengan alat mesin yang diajukan, atau kemungkinan kelompok taninya belum terdaftar di Simlutan, tetapi masih dalam kelompok tani yang ketika mereka mengajukan itu masih di situ baru terbentuk kelompok tani. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Bagaimana, Bang? Bang Sawaluddin Nasution, yang sudah terbiasa dengan kelompok tani. Pak Dennis, ada pertanyaan. Gini Bu, mau saya tanyakan, memang alurnya itu kan dia harus ada kelompok tani. Yang kedua dia terdaftar di Simlutan, itu otomatis harus terdaftar Simlutan biar proposalnya jebol. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan pengadaan Alsintan khususnya hand traktor Dinas Pertanian untuk tahun anggaran 2022. Cukup sekian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kalau untuk tahun anggaran 2022, itu kan sebenarnya pada akhir tahun sudah diminta kepada penyuluh untuk menginformasikan kepada kelompok tani apa saja alat mesin pertanian yang dibutuhkan, sehingga nanti anggarannya bisa dianggarkan untuk tahun selanjutnya. Akan tetapi, di pertengahan tahun itu masih bisa diajukan, Pak, apabila nanti masih ada pemberitahuan pengadaan lanjutan dari pihak Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana. Dan itu akan diumumkan secara terbuka oleh Dinas Pertanian kepada kelompok tani apabila pengadaan, supaya kelompok tani kembali mengajukan. Iya, terima kasih Bu atas informasinya. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Maaf, baru gabung dari Dolsi, Bu. Apa kabar Bapak yang dari Teluk Sidompulan? Bagus jaringan di sana, Pak. Agak kurang bagus sinyalnya, Bu. Makanya terlambat join, Bu. Terima kasih ya Pak, sudah walaupun jaringan sangat gimana namanya? Pokoknya masih dimaksimalkan lah untuk ikut ya Pak. Kasih ya Pak. Iya, Bu. Sama, Bu. Izin Bu, mau bertanya Bu. Ya Pak Denhas. Terkait mengenai alur pengadaan yang Ibu bilang tadi, di desa saya memang ada kendala sedikit mengenai pengadaan seperti eskavator sama hair sprayer itu. Apakah mengenai pengadaan itu harus siapa sih Bu yang menentukannya itu? Apakah harus dimusrembangkan dulu melalui desa atau memang langsung ajuannya langsung ke Dinas Pertanian Bu? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Kalau pengajuannya itu Pak, itu bisa itu kan pengajuannya bisa dilakukan oleh kelompok tani, itu bisa langsung diantar oleh kelompok tani, kemudian ataupun bisa melalui penyuluh.
kenapa beberapa kelompok tani tidak bisa mendapatkan alat mesin pertanian seperti yang yang dibutuhkan? Yang pertama itu adalah kriteria lokasinya, Pak. Kriteria lokasi, di mana kemungkinan alat mesin tersebut belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan alat tersebut seperti ekskavator. Karena itu sudah alat berat yang dimana. Yang ketiga, Pak, ada beberapa kewajiban kelompok tani. Di mana kewajibannya itu adalah yang pertama itu kelompok tani menyediakan alat transportasi, pemindahan alat mesin pertanian yang diajukan dari dinas ke tempat kelompok tani. Dan itu kelompok tani itu harus mempunyai gudang, Pak, gudang penyimpanan, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya mengenai permohonan lah saya bilang ya Bu ya, permohonan Al-Sintan. Ibu tadi kan ada istilahnya survei lokasi gitu kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa ada kriteria untuk luas baku sawahnya? Kalau dia untuk Sampai jumpa di Dinas Pertanian kapan-kapan ya Pak, Bu. Insya Allah kita akan berjumpa di sana. Saya Siti Aminah dari Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Padang Lawas Utara. Berterima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.